Kering. Notifikasi masuk, ikut demo besok nggak? Pertanyaan sederhana yang tiba-tiba bikin lo berhenti scroll. Tapi lo sadar nggak, di balik chat ini ada psikologi sosial yang dalam. Kenapa orang rela ikut demo meski belum paham isunya? Bukan karena idealisme, tapi karena kebutuhan diterima, tekanan teman, dan pencarian identitas. Ini yang jarang dibahas. Baru-baru ini Indonesia diramaikan demonstrasi besar-besaran. Dari mahasiswa hingga ibu-ibu turun ke jalan. Survei menunjukkan sebagian peserta mengaku ikut karena ajakan teman, bukan paham tuntutan. Ini contoh nyata, social conformity, yang dijelaskan psikologi sosial. Kita cenderung mengikuti kelompok agar diterima. Inilah konteks yang perlu dipahami. Aksi ini bermula dari kebijakan kontroversial yang memicu kemarahan. Berita menyebar cepat di media sosial, ajakan demo bermunculan di grup WA. Dari aktivis meluas ke mahasiswa dan masyarakat. Tanggal 20 Agustus ribuan orang berkumpul. Dari sinilah pertanyaan, ikut demo nggak, mulai sering muncul. Tradisi demonstrasi di Indonesia sudah ada sejak reformasi 1998. Dulu orang harus turun langsung untuk tahu, sekarang cukup scroll timeline. Psikologi sosial mengajarkan bahwa identitas kelompok sangat kuat. Orang lebih mudah ikut demo jika merasa satu kelompok dengan pengajak. Latar belakang ini penting untuk memahami akar fenomena. Fakta kunci, teori identitas sosial, Henry Tajfel, dan kebutuhan afiliasi. Dua teori ini menjelaskan mengapa orang ikut demo meski kurang paham isu. Pertama, kita mendefinisikan diri berdasarkan kelompok. Dengan ikut, kita menjadi bagian dari kami yang berjuang. Kedua, manusia butuh diterima. Menolak ajakan bisa bikin terasing. Ini campuran antara FOMO dan validasi sosial. Banyak miskonsepsi tentang peserta demo, dianggap selalu idealis dan paham isu. Padahal survei menunjukkan banyak yang ikut karena alasan praktis. Diajak teman, ingin foto, atau ikut-ikutan. Juga anggapan demo selalu anarkis, sebagian besar damai. Dan mitos dibayar, umumnya mereka warga biasa yang ingin didengar. Miskonsepsi ini perlu diluruskan. Motivasi peserta sangat beragam, ada idealis, ikut-ikutan, cari pengalaman. Klarifikasi, tidak semua paham isu secara mendalam, tapi itu bukan berarti aksi mereka tidak valid. Aksi kolektif dipicu emosi dan identitas, bukan hanya kognisi. Jadi, ajakan, ikut demo nggak, seringkali adalah ajakan memperkuat ikatan sosial, bukan sekadar aksi politik. Dampak langsung, solidaritas antar peserta meningkat, mereka merasa memiliki pengalaman bersama. Dampak negatif, potensi konflik dengan aparat, dan keputusan ikut demo bisa memengaruhi hubungan pertemanan, yang tidak ikut dianggap tidak peduli. Fenomena ini mengubah cara kita memandang partisipasi publik. Dalam jangka panjang, partisipasi bisa membentuk kebiasaan aktivisme atau sebaliknya apatisme jika hanya ikut-ikutan. Polarisasi antara pro dan kontra demo semakin tajam. Tapi yang menarik, pertanyaan, ikut demo nggak, bisa menjadi alat untuk memetakan siapa yang satu kelompok. Ini akan terus relevan. Sudut pandang unik, pertanyaan, ikut demo nggak, adalah panggilan sosial. Mirip ajakan nonton bareng, tapi dalam konteks politik. Ini batu ujian pertemanan, jika ikut, masuk circle, jika tidak, dianggap beda. Psikolog menyebutnya in-group out-group dynamics. Itulah yang membuat chat sederhana itu powerful. Data survei, 40% peserta demo di Jakarta, Agustus lalu, ikut karena diajak teman, hanya 30% paham isu. 70% peserta adalah pengguna media sosial aktif. Di Amerika, studi serupa, 50% partisipan protes datang karena tekanan sosial. Angka-angka ini menunjukkan kuatnya pengaruh kelompok. Reaksi publik beragam, Twitter ramai dengan cibiran untuk demo ikut-ikutan, ada juga yang membela. Meme tentang fenomena ini banyak beredar. Ada juga yang kritis. Penanya dianggap sok aktivis. Reaksi ini menunjukkan masyarakat sadar tekanan sosial, tapi belum paham psikologi di baliknya.
Kontroversi. Apakah ikut demo tanpa paham isu itu salah? Debat memanas di media sosial. Ada yang bilang bentuk kepedulian, ada yang bilang gengsi. Aktivis berargumen ajakan penting untuk membangun massa. Kontroversi ini benturan antara idealisme dan realitas psikologis. Jawabannya kompleks. Studi kasus, mahasiswa ikut demo karena diajak teman kos, tidak tahu tuntutan, tapi merasa bangga dan dekat dengan teman. Contoh dari sejarah, Reformasi 1998 diikuti mahasiswa yang belum paham detail politik, solidaritas mereka luar biasa. Ikatan sosial bisa menjadi motor perubahan kuat, meski tanpa pemahaman mendalam. Twist, pertanyaan, ikut demo nggak? Lebih banyak mengungkapkan tentang si penanya. Psikologi, orang yang sering bertanya mungkin mencari validasi atau penguatan identitas kelompok. Lo diundang menjadi bagian dari cerita dia. Panggilan solidaritas sekaligus ujian. Memahami ini bisa mengubah cara lo merespons. Jadi, apa kesimpulannya? Chat, ikut demo nggak? Bukan ajakan biasa. Ini fenomena sosial berakar psikologi kelompok. Pahami ini agar lebih bijak merespons. Jangan judge orang yang ikut-ikutan, di balik itu ada kebutuhan manusiawi. Tapi jangan juga terjebak tanpa tahu tujuan. Psikologi sosial mengingatkan, di balik setiap aksi, ada cerita manusia. Gimana menurut lo? Pernah dapat chat, ikut demo nggak? Dan gimana respon lo? Share di komentar, jangan lupa like dan subscribe. Kalau merasa video ini berguna, share ke teman yang suka nanya gitu. Siapa tahu mereka sadar.